dari sawit, Pak, Bu. Seorang istri ini memandang wajah suami di dalam kitab Adabul Mar'ah ila Zauziha. Itu pahalanya bagaikan memandang Ka'bah di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Besar, Bu, pahalanya ya. Seorang istri yang mencium pipi suaminya di dalam kitab Adabul Mar'ah, itu pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu ketika pengantin baru suami pergi kerja, pulang kerja, nasi, minum, lauk lah di atas meja. Betul? Nanti kalau punya anak satu, nasi masuk mejikom. Punya anak dua, lauk lah masuk wajan. Punya anak tiga, bang, ambek dewek ke dapur. Apa enggak cepat ubanan kepala suami? Betul? Makanya seorang istri pergi pengajian mingguan, nengok kawan sebelah, yasinan, gelangnya kayak pelek beca. Pulang ke rumah, bang, kawan sebelah, bang, gelangnya kayak pelek beca, bang. Akhirnya yang suaminya kepala dinas korupsi lantaran istrinya. Bu, kalau seorang suami gajinya lebih sebulan, umpamanya gajinya 5 juta, tahu-taunya 10 juta, dipertanyakan, bang, ini duit dari mana? Jangan langsung dimakan, paham, Bu? Karena sebab yang namanya perkara subahat itu akan menjadikan kaki kita malas untuk ibadah. Contoh, seorang suami mengambil sawit tetangga tanpa izin, tanpa diketahui, itu dijual, itu akan menjadikan kaki ini berat melangkah ke masjid, berat melangkah kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua di alam akhirat dipertemukan kepada kedua orang tua kita, kepada anak cucu kita dengan amal ibadah kita. Amin ya Rabbal. Bahwasanya Rasulullah itu, Bu, beliau 13 tahun berdakwah di kota Makkah hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ditolak oleh penghuni Makkah. Hanya 10 tahun beliau di kota Madinah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka diterima oleh Madinatul Munawwarah. Maka sejarah Madinatul Munawwarah adalah terpancar keislaman 10 tahun Rasulullah berdakwah di kota Madinah. Amin ya Rabbal. Bu, cinta kepada Rasulullah, Bu? Cinta kepada Rasulullah, Pak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wad daraji. Afada ya jiradal alami ya uhailal judi wal karami. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Bu, rumah yang mewah bakal kita tinggalkan, harta yang banyak bakal kita tinggalkan, istri yang cantik bakal kita tinggalkan. Makanya setiap alam dunia ini disebut kebaikan almarhumah, almarhum, maka mereka tersenyum di alam akhirat. Kalaulah kejelekan almarhum itu disebut di alam dunia ini, dulu almarhum itu pernah maling kambing sayo,
itu jadi saksi di alam akhirat. Ya Bu, ya Pak, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang solih. Amin ya Rabbal. Bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika manusia dimasukkan ke liang lahat, 7 langkah orang melayat pulang ke rumah, datanglah malaikat mungkar dan nangkir bertanya. Malam pertama itu Bu, pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Mulut ini Bapak Ibu terkunci, tidak bisa berucap, hanya iman yang bisa. Betul? Malam ketiga mulai badan membesar. Malam ketujuh mulai ulat memakan kaki, memakan tangan. Malam ke-40 mulai ulat memakan wajah. Malam ke-100 mulai ulat memakan perut, sehingga meledak isinya keluar, maka manusia bakal jadi rangka. Na'udzubillahi min. Bahwasanya ketika kelompok malaikat mencabut nyawa kita Bapak Ibu, dari kepala ini, apa kata kepala? Wahai malaikat, ini kepala pernah bersujud kepada Allah. Ketika nyawa ibu dicabut dari tangan, jadi saksi, wahai malaikat, ini tangan ini pernah bertasbih memegang Al-Quran. Ketika ibu mau dicabut Bu kakinya, wahai malaikat, kaki ini sering ke masjid, sudah tawaf 7 kali di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka semua organ tubuh manusia akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, ketika kita mempelajari agama ini, maka masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, masukkan anak-anak kita ke madrasah. Sekarang ini Bu, di Provinsi Jambi madrasah layamutu walayahya, kurang bermutu karena kurang biaya. Betul? Guru bahasa Inggris dengan guru ngaji lebih sayanglah dengan guru bahasa Inggris. Betul? Sebulan Bu 600.000, cepat orang tua. Kalau guru ngaji sebulan 20.000, nunggak 3 bulan 4 bulan. Ya Bu? Bu, di dalam Islam itu asyukru salasa aujuhin. Syukur itu 3 Pak. Yang pertama syukur hati, artinya hatinya selalu senang dan bahagia. Amin ya Rabbal. Jadi kalau kita hatinya senang dan bahagia, maka itu syukur hati. Yang kedua asyukru bil lisan, alhamdulillahi rabbil. Badan sehat Pak, alhamdulillah. Rajin pengajian, alhamdulillah. Suami nikah lagi Bu, alhamdulillah. Sebagai contohnya Bapak Ibu, alhamdulillah ya Allah punya mobil, tetangga sebelah hanya punya motor. Ya Bu, alhamdulillah ya Allah punya motor, tetangga sebelah sepeda ontel. Alhamdulillah ya Allah sepeda ontel, tetangga sebelah jalan kaki kemana-mana. Ya Bu, alhamdulillah ya Allah masih bisa jalan, tetangga sebelah setruk bertahun-tahun tidak bisa keluar rumah. Ya Bu, yang setruk bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih hidup. Kemarin kawan sebelah tak balik lagi. Ya tak Bu? Yang ketiga yang paling berat, asyukru bil arkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ibu-ibu, bapak-bapak jawab dengan jujur. Ketika ibu jualan bakso di pasar, ini menjelang sholat maghrib, warung bakso sudah mulai ditutup. Datang pelanggan menghadap ibu, Bu, saya minta 20 mangkok bakso. Ibu milih sholat maghrib, apa 20 mangkok bakso Bu? 20 mangkok. Milih sholat maghrib, apa 20 mangkok bakso Bu? Alhamdulillah. Bu, kenapa nama saya Bu Pertinggalan Siregar? Jadi penuh dengan sejarah. Waktu masih bayi Bu 7 bulan, 1 minggu, ibu sudah wafat. Makanya nama saya pertama Ahmad Mustafa, karena kakek itu belajar di Mustafawiyah 7 tahun, berangkat ke Basilam Langkat dengan Syekh Wahab Rokan,
Mursyid Torikoh Nasabandia. Maka kakek ini menggantikan nama saya Pertinggalan Siregar, biar ingat kampung halaman dan kejadian seorang ibu sudah wafat masih bayi. Yang kedua, Bu, dulu waktu masih di kampung, Bu, saya diasuh oleh paman tulang. Jadi ketika saya kelas 6 SD tulang saya wafat. Jadi pergi ke Jambi, ada anak uak di Kebun 9, saya tamat dari SD, ya Bu ya, tamat dari SD langsung berangkat ke pesantren, namanya Talang Bakung Mampaul Ulum. Udah itu berangkat lagi ke Mustofawiyah, belajar dengan Ayah Bakri Mustafa Husain. Dan berangkat lagi, saya belajar di daerah pondok pesantren itu, Bu, yang namanya Pondok Pesantren Raja Najungal. Karena saya dulu, Bu, belajar itu nggak selesai-selesai. Ya dah, Bu. Pesantren Baharuddin Raja Najungal. Ya dah, Bu. Mudah-mudahan di dalam kuliah di Jambi saya, Bu, tinggal di Masjid Kebun Kopi Komplek Pepabri. Ketika kuliah sambil mengajar privat, sambil jualan roti, sampai selesai sarjana 3 tahun setengah di UIN, Institut Agama Islam. Maka ketika itu 2014 selesai sarjana, ngajar di SMK Harapan Bangsa di Chandra Pasir Putih. Karena saya 2016 sudah menikah, tidak memadahi untuk keluarga, maka jadi mamang-mamang jualan MP-MP karena istri orang Batorajo Palembang. Ya tak, Bu? Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu membawa berkah. Karena di zaman Rahmat Derita Harahap, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, seorang calon anggota DPR tidak diperbolehkan masuk di praksi untuk mendidik anak bangsa. Kenapa? Itu peraturan pemerintah. Karena setiap kita, Bu, di bidang namanya di pemerintahan itu bertentangan dengan honor daerah. Betul, Bu? Karena saya dulu, Bu, KO jadi DPR di 2019, cuma 25 suara di fraksi PKB. Akhirnya saya menyatakan siap untuk berjualan keliling-keliling. Makanya di loket Sibual-Buali itu, Bu, ketawa semua. Ada dulu guru regar, ke sekarang lah bawa MP-MP mamang regar, ya Bu. Bu, namanya apalah arti sebuah nama, yang penting anak istri bisa makan dan juga anak bisa sekolah, ya Bu. Makanya, Bu, yang namanya gengsi saya nggak pernah. Hari Jumat kemarin ceramah, Bu, di daerah PT Barahma, bawa MP-MP setiap ceramah diborong oleh ibu-ibu. Bawa lagi di Sungai Toman, semua ram yang ada di Sungai Toman pengajian ibu-ibu orang kita Tapsel mengenal guru Siregar pedagang MP-MP. Berangkat lagi tempat Bang Urdet daerah Terjun ceramah lagi. Alhamdulillah semua mendukung yang namanya usaha, semoga barokah. Amin ya Rabbal alamin. Bu, Pak, kata Rasulullah, barang siapa seorang suami yang bekerja keras mencari halal dan berkah, setiap keringat yang keluar dari tubuh itu adalah fisabilillah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati hanya cuman sekedar dodos sawit. Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati hanya seorang pedagang kecil. Banyak seorang petani anaknya bisa sarjana S1 dan S2, betul? Banyak seorang pedagang kecil anaknya bisa menjadi dosen, bisa menjadi kepala dinas, betul? Al-Haris dulu, Bu, cuman jualan koran. Al-Haris dulu cuman jualan martabak. Al-Haris dulu cuman ngontrak rumah di Putri Ayu. Sehingga beliau berangkat ke Merangin menjadi bupati 2 periode sampai jadi gubernur Jambi dengan Abdullah Sani. Betul? Dari bawah. Karena sebab ketika orang dari bawah, insya Allah hidupnya lebih berkah. Amin ya Rabbal. Makanya doakan saya, Bu. Kata orang Jambi itu, Bu,
beli beras Pak campur ketan. Naik taksi duduk di depan. Tidak Bu, bekerja keras Bapak Ibu demi masa depan. Yang bawa oleh-oleh MP Bang Regar 15.000 per bungkus diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal. Alamin. Pantun yang kedua Bapak Ibu, ada paho, ada kaki, ada usaha, pasti ada rezeki. Amin ya Rabbal. Alamin. Walaupun saya Bapak Ibu belum duduk di kursi DPR Kota 2019, tapi saya duduk di kursi motor. Ya Bu ya. Mudah-mudahan itu lebih berkah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Bapak Ibu pertemuan kita ini insya Allah semuanya adalah keluarga. Karena saya Bapak Ibu tidak merasa tamu hadir di sini, saya adalah keluarga di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu semua. Betul? Sebagai umat Islam kita rahmatan lil alamin. Sebagai umat Islam kita satu akidah. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Seorang muslim yang memfitnah saudaranya, maka